Halo, kita akan mempelajari materi turunan tentang aturan rantai. Jadi kita akan menentukan turunan fungsi yang merupakan komposisi dari dua buah fungsi sederhana atau lebih. Bayangkan pencarian turunan dari berikut. 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 7 pangkat 99. Apabila kita ingin menggunakan aturan perkalian, maka kita harus mengalihkan 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 7 ini sebanyak 99 kali. Ya, atau bagaimana dengan sin 5x? Kalau sin 2x masih kita bisa ubah dengan rumus-rumus trigonometri. Bagaimana dengan sin 5x? Berapa kali kita mengalihkannya apabila kita menggunakan aturan perkalian? Kita harus menjambarkannya dulu dengan memangkatkan atau menggunakan rumus-rumus trigonometri. Namun ada satu cara yang akan membuat kita dapat mengerjakannya dengan cepat. Menggunakan fungsi komposisi. Dinamakan dengan aturan rantai karena berantai mengerjakannya. Misalkan f-nya itu adalah suatu fungsi, di mana fungsi ini memuat fungsi yaitu u. U-nya adalah gx. Jika G terdiferensial di X dan F terdiferensial di U, maka fungsi komposit dari F komposisi G yang didefinisikan adalah dengan, ingat ya, bahwa FOG itu didefinisikan adalah F dengan G dikomposisikan ke dalam. Maka turunannya adalah ya seperti ini. Jadi F diturunkan baru dikali dengan G diturunkan. Atau kita bisa lihat aturan rantainya seperti ini. Bagaimana dengan dua atau lebih komposisi? Bisa kita lihat seperti ini. Bahwa misalkan ada F, komposisi G, komposisi H, maka F ini dikomposisikan dikali dengan G dikomposisikan, lalu dikali H dikomposisikan. Atau kita bisa bayangkan seperti ini, dy dx sama dengan dy du dikali dengan du dv dikali dengan dv dx, atau lebih dari 3. Begitu. Jadi disesuaikan dengan berapa banyak fungsi yang dikomposisikan. Kita masuk ke contoh. Untuk mencari turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 7 pangkat 99, maka kita misalkan terlebih dahulu. Misal, y-nya adalah u pangkat 99 dengan u-nya sendiri adalah 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 7. Dari sini kita bisa tuliskan f aksennya adalah dy per dx. Maka dengan aturan terantai kita bisa tuliskan dy du dikali dengan du dx. Maka turunkan d du dari y. Y-nya itu u pangkat 99 dikali dengan d dx dari 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 7. Maka kita peroleh 99 u pangkat 98 dikali dengan 3x kuadrat dikurang, ini turunannya ya, maka kita tuliskan 6x dikurang 5. Sehingga karena kita memiliki variabel x, maka kembalikan u dengan pemisah yang di awal, sehingga kita peroleh 99 dari 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 7 pangkat 98 dikali dengan 6x dikurang 5.
Selanjutnya, turunan dari fx sama dengan sin 5x, maka cara mengerjakannya adalah misalkan terlebih dahulu. Misal, y-nya adalah sin u, dengan u-nya adalah 5x. Maka, kita bisa tuliskan f aksen x itu adalah dy du. Dengan aturan rantai, kita bisa tuliskan dy du, ini dy dx ya, dy du, du dx, dikali du dx. Sehingga kita peroleh d du dari sinus u dikali dengan d dx dari 5x. Turunan dari sin adalah cos U dikali dengan turunan dari 5x adalah 5. Cos U kita kembalikan ke permisalan awal, maka kita tuliskan cos 5x dikali 5. Ingat ya, jangan sampai salah. Yang dikali 5 ini adalah cos, bukan 5x-nya. Atau supaya tidak terjadi kesalahan, kita tuliskan 5 cos kali 5 cos dari 5x. Oke. Selanjutnya untuk latihan dua soal ini silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti untuk pembahasannya kita bisa bahas di pertemuan Zoom meeting. Sekian. Halo, sekarang kita masuk ke materi turunan tingkat tinggi. Tujuannya adalah menentukan turunan tingkat tinggi dari fungsi yang diberikan, termaksud pola atau rumus umumnya. Dalam notasi turunan, telah diperkenalkan notasi-notasi berupa y sama untuk fungsi y sama dengan fx, yaitu f aksen, y aksen, dxy, dy, dx. Untuk turunan berikutnya dinotasikan dengan ya, jadi dia tidak seperti pangkat tapi dikasih kurung ya. Ini untuk menentukan berapa banyak turunannya. Nah, y dikurungin n. Jadi kalau misalkan kita tuliskan turunan kedua, maka kita tulis seperti ini, f double aksen x. Bagaimana dengan turunan ketiga, f triple aksen x? Turunan keempat, f ya. Jadi kita bikin 4x. Seperti itu. Bagaimana kalau bentuk simbol notasi untuk turunan ke 10 untuk y? Berarti y 10. Seperti itu ya, berarti ini turunan ke 10. Bagaimana turunan ke-5 untuk notasi berikutnya? dx 5y. Berarti ini turunan y terhadap x sampai 5 kali. Nah, bagaimana turunan, misalnya turunan ke-5 untuk penulisan Leibniz, notasi Leibniz, berarti kita tulis d 5y per dx 5. Selanjutnya, jika y sama dengan cos x, cos 3x, cari turunan sampai turunan ke-5. Maka caranya adalah, perhatikan ini kita menggunakan aturan rantai. Misalkan y-nya sama dengan cos u dulu. Maka y aksennya adalah turunan cos, dengan u-nya saya tuliskan dulu, u-nya adalah 3x. Turunan cos, maka kita peroleh adalah min sin u dikali dengan turunan u-nya adalah 3. Maka kita bisa tuliskan minus 3 sin u-nya kita gantikan kembali 3x.
Begitu. Maka kita bisa tuliskan dy dx-nya adalah min 3 sin 3x. Bagaimana dengan turunan keduanya? Turunan keduanya sama. Kita menggunakan aturan rantai juga. Turunkan minus 3 sin 3x ini. Misalkan 3x ini adalah sebagai ux-nya. Maka kita peroleh min 9 cos 3x. Turunan keduanya. Bagaimana dengan turunan ketiganya? Berarti gunakan juga aturan rantai sehingga kita peroleh hasilnya adalah 27 sin 3x. Bagaimana turunan keempatnya? Tetap seperti pola yang sama, kita peroleh 81 cos 3x dan turunan kelimanya adalah min 243 sin 3x. Dengan pola yang sama menggunakan aturan rantai, ketika ditanyakan cari turunannya sampai turunan kelima, maka yang kita lakukan seperti ini. Sebagai catatan, turunan pertama suatu fungsi mempunyai interpretasi adalah sebagai kecepatan sesaat yang mengukur laju perubahan jarak terhadap waktunya. Untuk turunan kedua, fungsi jarak, turunan kedua dari fungsi jarak ya, mempunyai interpretasi yaitu percepatan sesaat yang mengukur laju perubahan kecepatan itu terhadap waktu. Nah, kecepatan berbeda dengan kelajuan. Kecepatan punya arah, sedangkan laju adalah nilai yang mutlak dari kecepatan, jadi tidak memiliki arah. Untuk latihan, ada 3 soal di sini. Ada 4 soal, silakan dicoba dikerjakan terlebih dahulu.